Selamat datang di proyek akhir jaringan komputer dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121408 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas proyek akhir simulasi sistem pengiriman data ektp di Kecamatan Waru. Studi kasus Kecamatan Waru ini dalam pembuatan ektp di Kecamatan Waru ini seringkali terhambat proses pembuatannya karena terjadi beberapa masalah seperti menunggu pegawai kecamatan datang ke masing-masing kelurahan serta pengeluaran yang tidak sedikit untuk pengiriman data penduduk yang mengurus ektp yang mengakibatkan anggaran untuk mengurus ektp ini menjadi lebih bengkak. Nah, dalam hal ini saya memberikan solusi dengan melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer, memberikan gambaran tentang bagaimana membuat jaringan komputer untuk mempermudah proses pengumpulan data yang digunakan untuk pembuatan ektp. Langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat di video ini terdapat 4 kota. 4 kota itu melambangkan ada namanya sendiri di masing-masing kota. Di kota atas sendiri itu ada namanya Kecamatan Waru yang merupakan sebagai pusat servernya. Lalu ada Kelurahan Wadung Asri, Kelurahan Tropodo, dan Kelurahan Mrebek. Nah, bisa dilihat di Kecamatan Waru itu terdapat 1 server, 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Lalu di sebelah kiri itu ada Kelurahan Wadung Asri, terdapat 1 switch, 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Lalu di Kelurahan Tropodo terdapat 1 router, 1 switch, 1 server, dan 2 PC. Lalu di Kelurahan Mrebek ada 1 router, ada 1 switch, 1 server, 1 access point, 2 laptop, dan 1 PC. Nah, kali ini yang akan pertama-tama kita lakukan adalah melihat atau menyeting bagaimana settingan dari masing-masing kota ini agar bisa terhubung seperti pada di video kali ini. Pertama-tama kita akan melihat settingan dari Kecamatan Waru sebagai pusat server dari ketiga kelurahan ini. Mari kita coba lihat untuk bagaimana settingannya untuk Kecamatan Waru. Kita klik terlebih dahulu PC 1. Nah, bisa dilihat, kita lihat terlebih dahulu settingannya di desktop. ipconfig bisa dilihat di video, IP addressnya dan subnet masknya dan default gateway-nya. Lalu kita menuju ke PC 2, kita lihat bagaimana settingannya. Kita ke desktop, kita ke ipconfig, bisa dilihat di video seperti itu settingannya. Lalu kita akan mencoba melihat bagaimana setting dari server baru. Kita lihat seperti itu. Lalu kita ke desktop, ipconfig, statis, dan bisa dilihat untuk settingannya. Nah, setelah melihat bagaimana settingan dari masing-masing item di Kecamatan Waru, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penyetingan untuk di Kelurahan Wadung Asri. Mari kita coba dimulai dari server Wadung. Kita klik server Wadungnya. Kita masuk, kita ke bagian desktop, desktop bukan service. Kita lihat static, IP addressnya, subnet masknya, default gateway-nya. Lalu kita ke PC 1 Wadung, kita klik, kita masuk langsung ke desktop dan ipconfig seperti itu settingannya. Lalu kita ke selanjutnya ke PC 2 Wadung, kita klik PC 2 Wadung, kita ke desktop ipconfig, kita klik, bisa dilihat di video itu settingannya untuk PC 2. Lalu kita masuk ke router Wadung. Kita ke fast ethernet,
terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana IP address-nya seperti itu, subnet masnya ke Ethernet 10, serial 2 nya seperti itu, lalu ke serial 3 nya seperti itu. Serial 3 nya tidak usah dipakai, itu hanya uji coba. Lalu kita setelah melihat untuk kelurahan Wadung, kita akan melihat bagaimana untuk settingan dari kelurahan Tropodo. Mari kita lihat ke kelurahan Tropodo. Terlebih dahulu kita ke routernya, kita klik router, kita masuk ke config, lalu kita ke fast ethernet 0/0. Kita lihat seperti settingannya. Fast ethernet 10, serial 2 nya seperti itu, menghubungkan ke router Waru, serial 3 nya kosong. Lalu kita selanjutnya ke PC1 Tropodo, kita klik. Nah, seperti itu. Lalu kita ke teks fast ethernet terlebih dahulu, bisa dilihat. Lalu kita ke ipconfig, kita static IP addressnya seperti itu, subnet dan default gateway nya seperti itu. Lalu kita masuk ke PC2 Tropodo, kita klik, kita masuk ke fast ethernet terlebih dahulu, kita ke desktop, kita ke ipconfig, bisa dilihat videonya seperti itu untuk settingannya. Lalu kita masuk, selanjutnya kita masuk ke servernya, bagaimana untuk servernya settingannya. Kita masuk, kita klik fast ethernetnya. Setelah itu kita masuk ke desktop dan ipconfig, kita lihat seperti itu settingannya. Setelah melihat settingan dari kelurahan Tropodo, selanjutnya kita akan melihat bagaimana settingan dari kelurahan Mrebek. Di kelurahan Mrebek ini terdapat menggunakan teknologi wireless atau tidak menggunakan LAN. Mari kita coba lihat bagaimana untuk settingan dari kelurahan Mrebek ini. Kita dimulai dari routernya terlebih dahulu, kita klik routernya, kita klik masuk ke menu fast ethernet 00 seperti itu, lalu fast ethernet 0, 1, 0, lalu ke serial 2 seperti itu. Lalu kita masuk, kita klik servernya bagaimana, kita klik desktop, ipconfig, ipconfig setternya seperti itu. Lalu kita ke ipconfig, seperti itu settingannya. Lalu kita masuk ke access point, bagaimana access pointnya, kita klik config, kita masuk ke port 1, lalu kita itu SSID nya kita ganti menjadi WiFi Mrebek dengan WPA atau PSK nya sama 12/8. Nah, setelah itu kita masuk ke PC1 Mrebek, kita lihat ini sudah masuk dalam mode wireless. Kita sudah setting untuk mode wireless. SSID nya WiFi Mrebek dengan WP2 PSK 1/8 dengan ipconfig seperti di video ini. Lalu kita masuk ke laptop 1 Mrebek, kita klik laptop 1, kita masuk ke bagian fisikalnya terlebih dahulu. Ini sudah kita ganti dengan AC yang AC itu ganti seperti itu. Lalu kita masuk ke wireless, SSID nya WiFi Mrebek dengan autentikasi WP2 PSK 1/8. Lalu kita ke ipconfig seperti itu untuk settingan ipconfig nya. Setelah melihat lalu kita masuk ke laptop 2 Mrebek, lupa, sama seperti laptop 1, kita ganti sudah ke AC. Lalu kita config ke wireless, SSID nya WiFi Mrebek dengan web authentication WP2. Setelah kita melihat tadi settingan keempat itu, kita masuk ke router Waru yang merupakan router penghubung dari ketiga kelurahan ini. Mari kita cek bagaimana settingan untuk router Waru ini. Kita klik router Warunya, agak berbeda di video, kesannya sedikit terlambat untuk mengeklik. Kita klik sekali lagi, kita klik bagaimana settingannya. Kita mulai dari fast ethernet 0/0, itu bisa dilihat menghubungkan kelurahan ke kecamatan Waru, yang itu menghubungkan ke kelurahan Watu Ngasri dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat settingan dari router Waru yang sebagai pusat penghubung dari semua kelurahan, kali ini kita akan melakukan uji coba dengan 3 skema. Maksudnya skema itu menggunakan dari kecamatan Waru ke
Kelurahan Wadung Asri. Lalu skema kedua, Kecamatan Waru D dengan Kelurahan Tropodo. Skema terakhir yaitu skema ketiga, yaitu Kecamatan Waru dengan Kelurahan Berbe. Metode yang akan kita lakukan adalah mengirimkan simple PDU dan melakukan tes ping ke masing-masing skema, agar tujuannya apakah setelah kita menyeting seperti ini apakah dapat tersambung atau tidak, ataupun ada kesalahan-kesalahan dari sistem yang membuat tidak bisa tersambung. Untuk yang bertujuan untuk bisa mendapatkan data dari kecamatan yang digunakan untuk sebagai bahan pembuatan e-KTP atau KTP elektronik. Mari kita langsung saja melakukan uji coba dimulai dari skema 1, yaitu Kecamatan Waru dengan Kelurahan Wadung Asri. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengirimkan PDU file. Kita uji coba, itu sudah muncul. Ini hanya uji coba sebelum melakukan eksekusi benaran. Kita coba, kita hapus terlebih dahulu, kita klik PC1 Wadung menuju server. Ternyata berhasil, terdapat tanda successful menandakan PDU berhasil dikirimkan. Lalu kita akan mencoba kembali mengirimkan simple PDU. Nah, kita coba, kita kirim, agak terlambat sedikit di videonya. Kita kirim PC server Wadung menuju PC Waru. Ternyata successful dan ternyata berhasil. Kita lanjutkan PDU PC1 ke server. Nah, ternyata berhasil. Itu tadi PC1 Wadung menuju server 1 Waru. Lalu kita coba PC2 Waru menuju PC2 Wadung, atau sebaliknya. Ternyata successful juga. Nah, setelah kita melakukan PDU ini, kita akan melakukan tes ping, ya. Tes ping. Kita akan melakukan tes ping dengan menggunakan PC1. Kita klik PC1, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan ping 10.10.48.3. Nah, bisa dilihat bahwa sudah terhubung dengan IP 10.10.48.3. Lalu kita coba lagi 10.10.48.1, terhubung juga. Lalu kita ternyata sudah selesai. Kita coba. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba kembali apakah bisa terhubung. Kita gunakan PC1 lagi, kita klik PC1, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan sama seperti tadi 10.10.48.3. Kita coba, ini kedua kalinya. Kita coba, barangkali ada error kembali ping. Kemudian kedua 10.10.48.1, terhubung juga. Lalu kita masuk ke 10.10, ternyata sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan PDU dari menggunakan skema kedua, yaitu Kecamatan Waru dengan Kelurahan Tropodo. Kita klik di PDU sampelnya. Ini sedikit terlambat dari di video. Kita klik PC1 menuju ke PC1 Waru menuju ke PC1 Tropodo. Ternyata successful juga. PC1 menuju ke server Tropodo, terhubung juga. Server Waru menuju PC1 Tropodo, terhubung juga. Lalu ke PC2 Waru menuju PC1 Tropodo, terhubung juga, ada tanda successful. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya dengan melakukan testing menggunakan PC2. Kita klik PC2 nya, kita klik PC2 Waru ya.
Kita klik, kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt, kita tunggu video, kita klik, kita lakukan, kita ketik ping sesuai alamat yang di Kelurahan Tropodo, yaitu 17220.48.1 untuk rutannya 172204850. Lalu kita coba dengan ping 1722048.1 sudah terhubung. Lalu kita coba lagi 172.20.48.2 dan terhubung juga. Lalu kita coba 172.20.48.3, ternyata terhubung juga, sudah berhasil terhubung. Lalu kita masuk ke skema 3, yaitu Kecamatan Waru dengan Kelurahan Brebek. Kelurahan Brebek ini agak sedikit berbeda dari kedua kelurahan lainnya karena menggunakan access point atau wireless, menggunakan wireless, tidak menggunakan serut LAN, kabelan. Nah, mari kita coba mengirimkan sampel PDU dan melakukan tes ping Kecamatan Waru ke Kelurahan Brebek. Kita coba lakukan tes ping, tes PDU. Kita kirimkan PDU dari PC1 Waru menuju PC1 Brebek. Kita coba, ternyata tadi gagal. Kita coba sekali lagi, ternyata successful, berhasil. Ini ada kendala, kita coba server menuju ke laptop, ternyata gagal juga. Kita coba sekali lagi, ternyata successful dan berhasil. Kita coba PC2 menuju ke laptop, ternyata failat lagi. Kita coba sekali lagi PC2 menuju ke laptop, ternyata successful juga. Kita coba PC1 Brebek ke PC1 Waru, ternyata berhasil juga. Kita coba server Brebek menuju PC2 Waru, ternyata successful juga. Lalu kita coba melakukan tes ping ke Kelurahan Brebek. Kita masuk ke command prompt, kita enter terlebih dahulu yang tadi, kita ketik ping 1.1.48.1. Saya lihat di video berhasil dikirimkan pingnya, sudah terhubung. Kita lakukan lagi P1.1.48.3. titik 2 ini karena tidak ada, karena di setting IP addressnya sudah tidak ada IP untuk 1.1.48.2. Nah, lalu kita coba kembali dengan menu baru, kita coba lagi, kita enter, kita lakukan ping 1.1.48.1. Ternyata berhasil, ya seperti di video sebelumnya. Video tadi ping kita lakukan tapi 1.1.48.3, ternyata terhubung karena tadi titik 2 nya tidak kita setting, tidak ada. Kita lakukan lagi, ternyata lupa pingnya. Tapi 1.1.48.5 ternyata berhasil terhubung. Lalu kita yang terakhir ping 1.1.48.6, ternyata berhasil juga disambungkan. Nah, setelah kita melakukan ketiga skema tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan adanya jaringan komputer seperti pada video ini memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas yang diperlukan. Salah satunya seperti membantu proses pembuatan ektp yang memerlukan banyak data kependudukan. Tidak mungkin menggunakan tenaga manusia lagi mengantarkan data sebegitu banyaknya ke dalam kantor. Dengan jaringan komputer ini kita dimudahkan untuk membuatkan jaringan dan bisa membantu prosesnya menjadi lebih cepat. Kurang lebih seperti itu untuk proyek akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.